Haleluya. Saudara, banyak saudara yang bangga punya Tuhan yang setia dalam hidupnya. Amin. Menanti jawabnya, menanti janjinya, tinggal diam di dalam perkenanannya, dan dia akan bawa engkau terbang tinggi bagaikan Raja Wali untuk melihat kemenangan demi kemenangan yang sudah dia sediakan. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Come on. Tak pernah gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Engkau Tuhan tak pernah gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung. Kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Kau jadikan lebih dari pemenang. Sama-sama puji ini, mari angkat suaramu, katakan: Engkau Tuhan tak pernah gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Katakan: Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tak pernah gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu,
berlindung, dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Setiap mata dipejamkan di tempat ini, setiap kepala ditundukkan. Ambil waktu 1 menit, 1-2 menit ke depan untuk mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Firman-Nya berkata, lewati lembah kelam kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dalam terjemahan aslinya dikatakan bahwa lewati lembah bayang-bayang kematian sekalipun aku tidak takut, sebab Engkau hanya akan melewatinya, dan Engkau akan tetap disertai oleh tangan yang kuat, oleh pribadi yang setia, yang memampukan, yang melayakkan, yang membuat engkau menjadi lebih dari pemenang. Nikmati perkenanannya di dalam hidupmu. Nikmati kasih setianya yang tak terbatas dalam hidupmu. Dia pribadi yang setia, yang berjanji dan menggenapi setiap janji-janjinya. Ya Allah Immanuel. Buka kedua tanganmu saudaraku, katakan bersama. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Aku berlindung di dalam-Mu, dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Sama-sama katakan, come on church. Dalam kasih-Mu Kau membawaku, Kau membawaku naik, di dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu kami aman, kami tenang. Aku berlindung bersama-Mu, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati. Mari saja bangkit berdiri bersama, siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Aku berlindung dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan denganmu, berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh,
Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Supaya setiap hari kami mengingat kasih-Mu yang besar. Setiap hari kami mengingat janji-Mu yang indah. Engkau tidak akan Tuhan meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun kami untuk berjalan dan menuju ke tempat di mana Engkau telah janjikan itu. Urapi, kuatkan setiap kami yang ada di tempat ini. Sucikan hati pikiran kami, supaya kami sadar bahwa Engkaulah yang memelihara kami. Engkaulah yang mengangkat, yang meninggikan kami. Supaya kami tidak berharap kepada manusia dan dunia, tapi kami selalu bersandar kepada Engkau. Iblis selalu ingin menggoda, ingin membujuk, ingin menjatuhkan. Tapi Engkau selalu ingin membangun, menguatkan, dan memberi kemenangan kepada kami. Urapi Bapa, kuatkan kami semua. Engkau memberkati mereka yang dalam perjalanan, supaya mereka Tuhan boleh beribadah bersama-sama dengan kami semua, dengan umat-Mu yang ada di seluruh dunia. Mereka yang merayakan dan mencari wajah Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan mereka, masalah, persoalan, tantangan, baik dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan, karir, studi, keuangan mereka. Tuhan, juga di dalam iman mereka. Tuhan, Kau pulihkan, Kau segarkan, Engkau kuatkan, dan Kau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan membuka wawasan, kasih, harapan, dan kekekalan kepada setiap kami. Memberikan kepada kami masa depan dan kekuatan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara. Kita akan membaca bersama-sama, yaitu Mega Project Karakter Kristus hari Minggu, di mana setiap hari kita ada pelajaran untuk memakai karakter ini, yaitu setiap hari ada 4 karakter. Hari ini kita akan mengumandangkan bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Dikatakan firman Allah, yaitu ketika kita rendah hati dan takut akan Allah, upahnya adalah kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Jadi tugas kita adalah rendah hati, takut Tuhan. Jadi bukan tugas kita mencari upah, tapi tugas kita adalah rendah hati, takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan upahnya. Sama seperti ketika kita rendah hati, takut Tuhan, itu satu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik, disiplin, dan sungguh-sungguh. Sama seperti kita kalau berkantor, kita kerja jam 8, jam 4 kerja sungguh-sungguh, maka ada gaji di akhir bulan. Nah, kita juga sama, rendah hati, takut Tuhan, itu pekerjaan sehari-hari, setiap saat, dan upahnya Tuhan memberikan seperti itu. Karena firman itu tidak akan pernah dibatalkan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Lebih mudah saudara untuk menghilangkan langit dan bumi daripada 1 titik 1 koma di firman Tuhan. Berarti firman itu kekal selamanya. Jadi kita harus pegang firman Allah itu. Bukan pegang saudara mencari upahnya, tapi tugas kita yang perlu kita kerjakan. Banyak kerap kali tanpa kita sadar, iblis membodohi kita, membohongi, mengganggu kita. Sehingga kita ini tidak
melihat apa yang kita kerjakan. Kita tidak melakukan apa tugas kita. Tapi kerap kali iblis membelokkan supaya kita melihat dan mencari tugas Tuhan terus. Sehingga kita mulai menuntut tugas Tuhan untuk memberkati kita, menyembuhkan kita, tapi kita lupa tugas kita. Kita datang ke dokter, dokter punya tugas, tapi kita punya tugas juga. Minum obat ini 3 kali sehari. Jangan makan ini, jangan makan itu. Itu tugas kita. Terus kita tidak lakukan tugas kita. Obat gak kita minum. Kita mungkin larangan makanan, kita makan. Kita cuma ingat tugasnya dokter. Terus dokter, gimana dokter? Gak bisa. Kita datang ke dokter, dokter itu kasih tahu kita tugas kita. Dan kita akan memantau ketika kita mengikuti tugas kita. Demikian juga Tuhan memberikan kepada kita tugas. Tuhan akan memantau tugas itu. Ketika kita melakukan rendah hati takut Tuhan, maka disitulah upahnya ada. Hasilnya itu ada. Mari kita mulai hari-hari seperti ini, orientasi kita jangan menuntut Tuhan, tapi menuntut diri kita sendiri. Supaya kita lebih terarah untuk mengubah bersama dengan Tuhan, mengubah diri kita. Bukan mengubah Tuhan supaya mengikuti kita. Tapi kita mengubah diri kita untuk mengikuti Tuhan. Itu yang tidak mudah. Makanya seorang pemimpin atau panglima atau jenderal, semua pasukan itu akan mengubah diri untuk mengikuti dia. Bukan jenderalnya mengubah diri mengikuti pasukannya. Jadi kita harus belajar untuk mengubah diri kita sesuai dengan apa perintah Tuhan. Tema kita hari ini, berkecukupan dan berkelebihan. Kesannya memang duniawi. Karena kita tinggal di duniawi, tapi kita tidak duniawi. Tapi kesannya memang seperti itu kesannya. Tapi kita lihat, memang tetap Tuhan akan memberkati kita di dunia. Tapi terlebih di dunia ini, bukan Tuhan hanya memberkati, tapi kita menjadi berkat. Kalau hanya satu sisi itu berbahaya. Akhirnya menjadi egois. Tetapi kalau kita lihat sisi lainnya, jangan melihat Tuhan berkati aku. Tapi kita bertanya sama Tuhan, apa tugasku? Menjadi berkat. Oke, aku lakukan. Otomatis Tuhan memberkati kita. Gak usah minta. Tapi kalau kita datang, Tuhan berkati aku. Kata Tuhan, tugasmu apa? Ya aku pokoknya kaya. Nah, gak ada tugas itu yang berbahaya. Setiap orang pasti ada tugasnya. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 10. Dan Allah sanggup, berarti sanggup, mampu. Melimpahkan, bukan mencukupi saja, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa. Kata senantiasa itu lebih dari selalu. Kalau selalu itu saya 3 jam lupa, sore ingat, harus ingat pulang rumah. Itu selalu saudara. Gak mungkin setiap menit kita ingat pulang rumah, gak mungkin. Selalu pulang rumah, selalu ingat. Tetapi kalau senantiasa, itu setiap saat, detik, dan waktu. Tuhan tidak selalu mencukupkan kita. Tapi Tuhan senantiasa mencukupi kita atau berkecukupan. Ketika kita di dalam kesulitan, Tuhan tetap mencukupi. Ketika kita di dalam pergumulan, Tuhan tetap mencukupi. Kata senantiasa itu saudara, lebih di atas selalu. Memang selalu itu bagus. Tapi ini janji Tuhan itu senantiasa. Kita juga perlu senantiasa takut Tuhan. Karena itu senantiasa sama senantiasa. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Jadi bukan 1 jam Tuhan ada, hilang, tidak ada dia. Di dalam segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu tidak terhingga.
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Senantiasa mencukupi. Cukup toh? Tetapi kalau kelebihan itu adalah kebaikan. Kalau kita kasih ke anak kita cukup sekolah, uang jajan cukup. Tapi walaupun dia cukup uangnya, tapi berkelebihan dalam kebaikan anak itu. Artinya uang itu bisa tabung. Mungkin uang itu bisa mungkin juga membagi kepada temannya. Mungkin setelah ditabung 1 bulan, mungkin dia berkata kepada mama, ini ma. Jadi saudara, kadang-kadang kita cuma hanya berkata berkelebihan Tuhan memberi. Itu gak mungkin. Selalu cukup sesuai dengan standar hidup kita pada saat-saat tertentu. Tetapi berkelebihan dalam kebaikan itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Tuhan tidak mungkin tidak memberi, tidak mencukupkan kita. Itu tugas Tuhan, tapi tugas kita adalah kelebihan kebaikan. Itu tugas kita, jangan dibalik. Tugas Tuhan melebihkan kepada kita, tugas kita mencukupkan aja. Ibadah pas-pasan, pelayanan pas-pasan. Doa pas-pasan, semua pas-pasan. Pokoknya Tuhan, ya secukupnya saja lah ke Tuhan. Itu banyak orang sudah berkata begitu. Bawa ke gereja seadanya aja, pokok ke gereja lah. Gak usah ngotot-ngotot, itu secukupnya. Nah, tapi kita minta Tuhan kelebihan. Kita harus belajar hidup. Tuhan memberi kita secukupnya, kita belajar hidup berkelebihan dalam kebaikan. Saya teruskan ayatnya itu. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, bagi-bagi. Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi pelipat gandaan ini gak harus bicara uang, tapi bicara tentang buah kebenaran. Kalau kebenaran itu ada dalam hidup kita, hasilnya adalah semua ditambahkan kepadamu. Jadi kita nggak perlu takut apakah kalau kita bicara buah-buah kebenaran, terus kita nggak ngomong berkat nggak diberkati. Salah. Firman itu menjadikan apa yang nggak ada menjadi ada. Kalau kita mengikuti firman, yang nggak mungkin menjadi mungkin. Tapi kalau kita mencari dunia, ya adanya seperti itu. Oleh karena itu kita kembali lagi tentang berkecukupan dan berkelebihan ini. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Cukup berarti tidak kurang. Kerap kali yang kita alami adalah kurang. Kurang kenapa kurang? Ya karena kita memikirkan yang melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Contohnya, kalau umpama kita membutuhkan mobil, terus kita nggak cuma cari mobil, kita cari helikopter, saudara. Persoalannya Tuhan nggak kasih, karena kalau parkirnya di mana, pilotnya berapa, nah risikonya apa? Kalau Tuhan kasih kita mobil, umpama saudara, kita diberi umpama standar kita seperti ini. Terus kita dikasih mobil yang mewah, wah mungkin kita akan berubah. Sedikit-sedikit lihat mobil kita. Kita waktu makan di restoran, gak sampai 3 menit kita lihat mobil kita apa dicoret orang. Nanti kita 1 jam lagi sebentar ya kita lihat mobil kita, saudara. Apakah kena ini? Nanti ketika bawa anak semua, mobilnya kegoret orang, kita lupa dengan anak kita. Kita marah-marah sama orang lain, anak kita jadi lihat kita marah, takut
menjerit, papa saya kok berubah. Dari sini kita melihat bahwa kita tidak kekurangan dalam arti kata. Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan di dalam dikatakan oleh Tuhan firman-Nya, sebelum kamu berdoa, Tuhan tahu kebutuhanmu. Jadi dia sudah tahu, maka dia akan memberi sesuai kebutuhan. Tetapi kalau kita seandainya kita mau minta lebih itu untuk apa? Pasti kita harus punya target, rencana, susunan dan sebagainya, sasaran. Kalau kita nggak punya target, rencana, sasaran, berarti nggak mungkin kita dikasih. Oleh karena itu kita perlu berkembang di gereja. Di gereja kita ikut pertama untuk diri sendiri. Pertama kita disembuhkan karena disembuhkan kita percaya Tuhan. Lama-lama kita mikir, oh orang lain perlu disembuhkan. Lama-lama, oh bukan hanya sembuh, perlu bertobat, perlu cari Tuhan, perlu melayani dan sebagainya. Itu berkembang. Gak bisa terus kita cuman, oh aku sembuh, besok kalau aku sakit datang lagi. Mesti kita harus berpikir orang lain juga. Banyak orang datang di gereja itu cuma memikir dirinya sendiri. Aku ada datang di gereja lah, gak mandi gak apa-apa. Yang penting hatiku, betul memang hati. Siapa ngomong, hati nomor 1. Nah kalau memang gak sempat mandi gak apa-apa. Tapi kalau bilang, wah gak perlu mandi yang penting hatiku. Datang di gereja memang hatinya sungguh-sungguh. Kiri kanannya pada minggir semuanya. Hatinya sungguh-sungguh. Tapi kiri kanan hilang semua. Menjadi batu sandungan. Jadi disinilah kekristenan itu perlu kita berpikir bahwa kita hidup itu perlu bermasyarakat dan segala tindak laku kita, perkataan kita, pikiran kita itu mempengaruhi orang di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus bagaimana menjadi terang itu, menjadi garam itu di dunia. Waktu kita sakit pun mempengaruhi orang lain. Istri jadi sibuk, jadi stres. Saya pernah operasi polip di hidung. Waktu saya operasi saya tidak mau panggil teman-teman persekutuan doa semua. Di Singapura saya masuk, istri saya bilang gak usah datang lah. Operasi kecil gak usah. Jadi saya datang sendiri duduk saudara. Ya dioperasi malam selesai. Malam-malam sekali baru istri saya datang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan ngomong teman-teman, loh kenapa? Ya jangan nyibukin mereka lah. Yang penting kalau kita mendatangi dia boleh, dia mendatangi kita nggak boleh. Karena dia punya tugas, punya urusan banyak. Kalau pendeta itu mau nggak mau harus punya waktu untuk orang lain juga. Jangan sampai pendeta minta orang lain datangi dia terus. Dia kan orang lain kan punya urusan masing-masing. Pendeta urusannya cari orang itu. Nah inilah pandangan-pandangan kita harus mengubahnya. 2 Korintus 12 ayat 9. Kalau hidup mau menjadi berkat, susah-susah gampang. Jadi semua yang kita lakukan, bukan untuk kita supaya dilihat orang hebat. Berdampak enggak? Itu penting. Saya mau pakaian mewah, berdampak enggak? Kalau berdampak silakan. Berdampak Pak, dampaknya apa? Orang lain pada cemburu iri semua, itu salah. Itu salah. Berdampak yang bagaimana? Makanya kita diberikan Tuhan itu bijak. Supaya kita mengeterapkan firman itu selalu ada 2 arah firman itu. Yaitu, hei orang malas. Belajar dari semut, nah itu yang malas. Yang terlalu rajin lupa Tuhan. Berkat Tuhan yang jadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Terus kita pakai di mana? Kalau orang kaya terus pakai berkat saudara pakai rajin gak ada selesainya. Terus yang malas pakai berkat Tuhan jadikan kaya, gak akan kerja dia. Jadi kita harus mesti tahu di posisi mana kita harus pakai. Tuhan akan menerapkan firman dalam hidup kita. Karena selalu ada 2 sisi untuk 2 sisi yang berbeda dengan cara untuk menuju kemuliaan yang sama. Suatu saat kalau kita melihat Daud itu ketika dia melihat bangsa Israel itu ditantang oleh Goliat, semua nggak berani. Semua nggak berani. Kenapa nggak berani? Gede sekali. Tapi Daud saat itu karena punya roh Tuhan.
maka dia melihat Goliat itu sebagai alat promosi. Tuhan memberi dia kecukupan. Cukup sebagai gembala. Cukup ngurusin domba-domba. Betul gak saudara? Cukup. Tapi saudara-saudara yang gede-gede tinggi, yang hebat-hebat. Wah, lebih badannya, lebih kuat semuanya. Dia cukup. Tapi dia punya kelebihan. Imannya. Katakan amin dulu saudara. Itu yang mengubah Daud. Kecukupan yang Tuhan beri sebagai gembala kambing domba yang tidak mungkin membuat dia menjadi hebat, tapi kelebihan imannya yang membuat dia naik ke atas. Perlu di dalam hidup ini membaca firman, karena itu untuk membangkitkan atau menguatkan iman kita. Karena di dunia ini selalu ada tantangan masalah. Tapi kalau iman kita itu membentengi kita dari masalah. Seperti umpama kalau kita ditembakkan dengan panah-panah, kita punya perisai. Seperti itu. Perlu kita bangkitkan. Kita juga gereja juga waktu kita buka sama. Saya waktu buka gereja tahun 2006 di Singapura. Sekarang sudah di Jakarta, Surabaya, ya, dan beberapa tempat. Di ADART kami sudah kami bikin. Bahwa kami punya program GBU 3000. GBU itu God bless you. 3000 apa itu? Yaitu kita harus selama gereja ini ada. Harus punya misi membangun 3000 gereja. Tapi bukan gereja best. Bingung kan? Ya pasti bingung. Kita gereja best kok gak buka 3000 gereja best. Itu supaya mengukur kita, supaya membatasi kita, supaya jangan melangkah sampai kita melebihi daripada diri kita. Kita cukup, tapi kelebihan untuk membantu orang lain. Itu perlu. Kita gereja sekarang di base ini ya sekitar 50 lebih. Tapi hampir 95% lebih sewa semuanya. Tapi kita di NTT membangun gereja lebih dari 70 gereja. Bukan gereja best. Yang muat 500 sampai 1000 orang. Bayangkan sampai orang lihat begini. Ada orang kayak Singapura lihat begini. Dia belum Kristen. Tapi dia anaknya ikut kita, adiknya ikut kita. Dia cerita, ada. Oh, gereja mana? Gereja sewa mana? Sewa tempat kok jelek begitu. Itu orang kaya memang. Kok jelek begitu? Ya kita begini. Sudahlah. Itu mau kemana? Misi. Gereja gak punya duit misi. Kami sedang adopsi satu desa untuk bangun gereja. Gak punya duit mau gak adopsi. Bangun gereja. Akhirnya gereja dibangun jadi. Setelah jadi foto dikasihkan. Kamu gak punya gereja, bangun gerejanya orang lain seperti ini. Terus, tapi gereja kami sudah membangun lebih dari 50-70. Hah? Dia langsung diam. Dia langsung berkata begini, cari tempat, beli tempat itu besar. Satu real estate yang sudah tutup, karena rugi, dibeli semua sama dia. Jalanan yang rusak-rusak dicor semuanya. Tanah yang lebih-lebih itu memang diambil dia semuanya. Sebagian tanah yang besar itu dibangunkan gereja untuk kita. Terus tanah yang luas dibuat parkir. Terus dia bikinkan ini. Karena kamu bangun gereja orang lain, tidak benar itu. Sekarang aku bangunkan kamu, gitu saudara. Luar biasa. Kalau saudara lihat gereja kita, yang kita bangun cuma satu, dan itu megah melebihi daripada kita punya ini. Itu bukan kita bangun, kita nggak kuat. Tapi kita bangun di NTT itu banyak. Di tempat lain juga di gereja lain. Tapi Tuhan bangunkan, itu ibaratnya kita nggak minta orang lain bangun, bukan. Artinya kalau kita bekerja sesuatu untuk orang lain, Tuhan akan bekerja kepada kita. Tapi kalau kita bekerjanya lain untuk diri kita, Tuhan bekerja untuk orang lain. Karena Tuhan akan memberkati banyak orang lain juga. Sehingga dia memberkati kita supaya kita memberkati orang lain. Supaya kita menjadi jawaban doa bagi orang lain. Orang lain kan berdoa, Tuhan tolong aku, buat aku punya gereja atau yang lain-lain. Terus kita terbeban, kita memberi, berarti kita menjadi bagian jawaban doa dari orang ini.
Maka Tuhan memberi kepada kita untuk menjawab ini. Otomatis doa kita juga terjawab. Nah, inilah satu hal kadang-kadang memang melawan arus. Kalau orang-orang ketemu kita kadang-kadang bingung. Gereja apa ini? Ya memang gereja akhir zaman aneh-aneh memang. Aneh-aneh semuanya. Hal yang kedua, kebenaran untuk selamanya. Ia membagi-bagikan, berarti Tuhan itu tidak pernah minta selalu membagi-bagi. Gak center class begitu. Dia selalu membagi-bagi. Dan termasuk juga orang miskin. Jadi orang miskin, jangan merasa miskin. Karena Allah tetap akan membagi kepada dia. Dan orang kaya, jangan takut. Tuhan tidak akan menguranginya. Dia tetap membagi-bagikannya. Tetapi yang paling penting, apakah setelah kita dapat ada kebenaran dalam hidup kita. Baik sebagai orang miskin maupun orang kaya. Orang miskin, kalau dia miskin, tetapi kemudian dia hidupnya tidak karuan, berarti tidak ada kebenaran. Orang kaya diberi kekayaan, dia foya-foya, juga tidak ada kebenaran. Tapi Allah tetap mau membagi-bagikannya. Kenapa dia membagi-bagikan kepada orang yang kaya dikasih tetap, yang miskin tetap dibagi? Karena Allah tetap memberi. Karena Allah ingin menilai. Sama seperti kita dikasih PR, dinilailah. Nah Tuhan kasih PR apa kita? Ya dikasih berkat salah satunya. Dikasih berkat, ada yang dikurangi berkat, ada yang kurang, ada masalah, ada yang begini. Itu untuk dinilai. Di mana hatimu? Apakah di harta? Di mana hartamu, di situ hatimu. Nah ini harus kita rubah. Hati saya, di mana surga, di situ hati saya. Amin. Hati saya itu di situ. Bukan berarti kita kekurangan, tidak. Orang yang membagi-bagikannya berarti dia wakilnya Tuhan. Orang kadang-kadang bicara, gereja ini seperti begitu. Tapi kita bagi-bagi. Orang yang bagi-bagi berarti orang kuat. Kok diam semua ini? Orang kalau bagi-bagi berarti orang itu punya pengharapan yang kuat. Dari kita kaya pengharapan, kita kaya iman. Dan itu tidak akan membuat kita kekurangan, selalu cukup. Tapi kelebihan di dalam kebenaran itu juga. Ya konsep kekristenan harus dirubah. Oleh karena itu ketika kita buka gereja, Tuhan kasih nama kita. Asalnya saya minta revolution of faith. Itu kita mau bikin. Artinya apa? Iman harus direvolusi. Supaya iman jangan ke dunia, tapi iman kepada Tuhan. Itu. Tetapi Tuhan memberi kepada saya pada malam hari sebelum membuka gereja. Revolution of faith. Artinya blessing in the spirit, bukan revolution of faith. Blessing in the spirit. Berkat rohani. Kenapa berkat rohani Tuhan? Loh memang gereja itu tempatnya rohani. Nah kalau kita ke gereja, bukan rohani berarti arisan. Jadi di gereja itu tempatnya rohani. Kalau ke rumah sakit, mau cari apa? Berarti cari dokter. Ada nggak orang yang ke rumah sakit pakai training pak lari-lari? Kemana rumah sakit ngapain? Oh olahraga. Orang jadi bingung ini ngapain. Orang ke rumah sakit itu cuma ada 3 macam. Yang sakit, yang nganter, dan yang tugas. Di gereja juga sama. Yang nganter, yang butuh Tuhan, yang bertugas. Nah Tuhan yang memberikan pemulihan itu sendiri. Jadi ayo saudara, apakah orang yang diantar berarti pasien. Harus segera sembuh. Sembuh dari macam-macam imannya. Apakah saudara mengantar? Berarti antarlah sampai sembuh. Dan jangan sakit ketularan. Itu betul. Yang tugas, harus tugas yang baik supaya dia sembuh juga. Jangan yang tugas gak pusing. Kan sekarang banyak rumah sakit karena ada asuransi. Saudara kalau masuk asuransi, masuk rumah sakit, asuransi. Aneh-aneh. Cek ini, cek itu, cek ini, cek ini, cek ini, cek ini. Balik sana, balik sini. Kok menurut dokter betul? Kenapa? Ya harus dicek semua supaya bagus.
Itu memang benar, itu yang bagus. Tetapi juga ada hal yang lain. Kenapa? Karena kesempatan asuransi dapat banyak. Mesin-mesinnya supaya laku. Ya nggak salah, itu bisnis ekonomi. Yang namanya ekonomi. Tapi kalau gereja seperti itu salah. Gereja memang tempatnya rohani. Oh, dicek imannya dulu, dicek rohaninya dulu, dicek hatinya, nggak dicek kantongnya. Banyak orang saudara kalau ke gereja dicek kantongnya dulu, salah, dicek rohaninya, dicek rohaninya. Kenapa? Dari situlah satu saat bulan 6 tahun 2006, 6 bulan setelah kami membuka gereja, saya dari kota Sencen diajak teman-teman. Kota itu dulu Sencen itu tidak sehebat sekarang, tapi cukup bagus lah. Saya bermimpi, saya melihat di mimbar ini dan banyak orang. Mereka maju semua, saya heran kenapa maju. Biasanya altar call saya itu pada waktu-waktu tertentu atau kalau di desa. Ini maju semua. Kata Tuhan, doakan dan angkat tanganmu berkati dia. Karena mereka akan kupakai menjadi hambaku. Dan mereka akan kuberkati. Mulut saya tuh sampai ngomongnya itu sesuatu, saudara. Wih, ada yang seperti itu. Wih. Dan itu yang memberi kekuatan kepada saya. Sehingga gereja adalah tempat bengkel untuk memperbaiki rohani yang rusak. Atau untuk memulihkan rohani supaya masuk di dalam pemulihan Tuhan. Itu gereja dan tugasnya Tuhan adalah yang lain. Sehingga kami tidak pernah takut. Kenapa? Karena itu janji Tuhan, penglihatan yang Tuhan beri. Sehingga orang yang datang di tempat ini yang setia, yaitu janjinya Tuhan, bukan janji saya. Pasti Tuhan akan lakukan seperti apa yang saya lihat. Tetapi kalau kita dapat sesuatu terus kita merasa itu dari kekuatan kita, bahaya. Makanya Tuhan izinkan kita dalam masalah kesulit sekali, saudara. Enggak ada yang nolong, sampai rasanya mau putus asa, sampai akhirnya mau jadi pendeta aku lah. Biasanya orang kalau sudah habis semua, ujung-ujungnya mau jadi pendeta. Nah ini yang bahaya. Tiba-tiba jadi, dia pikir kekuatannya. Seharusnya dia sadar bahwa itulah memang Tuhan memberinya. Jadi kalau kita hendak mengalami kesulitan berat, tapi tiba-tiba kita diberkati, ingat, itu bukan kekuatan kita. Memang itu ada bagian kita, tapi itu berkat Tuhan. Banyak orang yang rajin, yang pandai, tapi ujung-ujungnya di penjara. Banyak orang yang rajin, hebat-hebat, tapi jadi pegawai orang yang orang-orang tertentu. Dua Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, harus mengenal bahwa Ia, Tuhan, yang oleh karena kamu, karena kita menjadi miskin, jadi gak punya tempat untuk lahir, gak punya rumah, burung punya sarang, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia susah, kelaparan, kedinginan. Kenapa? Surga yang mulia dia tinggalkan. Dia rela menjadi miskin supaya kita yang miskin ini punya pengharapan. Sama seperti sebuah benih dari benih buah yang hebat. Mungkin ada buah yang enak sekali, yang pelangka. Maka buah ini harus dimakan dulu. Bijinya kalau nggak dimakan, bijinya nggak akan keluar. Waktu dimakan sisa biji, bijinya jatuh. Waktu bijinya jatuh, tumbuh buah-buah yang hebat, yang banyak. Yesus itu harus seperti buah yang langka, yang tidak dipunyai. Buah kehidupan. Dia harus membuang semua yang lesat ini. Sehingga tinggal bijinya yang turun ke bumi sebagai manusia. Dan kemudian dia jatuh. Kenapa? Buah yang hebat kok hanya biji yang jatuh. Kenapa yang kaya, yang mulia menjadi miskin? Supaya biji itu jatuh dan tumbuh. Dan tumbuh itulah kita semua. Katakan amin dulu saudara. Itu arti katanya.
Jangan dipikirkan, oh kalau gitu aku kaya. Lihat dulu ceritanya dulu. Kenapa dia mau miskin? Kalau nggak miskin nggak mungkin biji itu turun. Kalau dia datang dengan kekuatannya seperti buah kehidupan itu, nggak akan tumbuh lagi. Ya cuman satu katanya. Ya dia saja yang mulia. Tapi dia perlu meremasnya semuanya. Waktu diremas tinggal biji. Dan dia turun ke tanaman di bumi ini. Dia menjadi benih itu sendiri. Sehingga kita menikmati buah itu, bukan? Kalau dia datang di buah, kita nggak akan menikmati buah yang disebut kekayaan, pengharapan dan sebagainya. Ini memang satu rahasia yang sulit lah. Saya tambah yaitu benih dan pelipat gandaan. Supaya jangan ke duniawi. Ini terus bicara benih. Satu rema untuk mengupas satu kebenaran bukan dengan cara duniawi. Tapi itu mengandung juga hal berkat juga duniawi. Tapi lebih daripada itu rohani. Contoh dikatakan, dia memberikan benih dan melipat gandakan. Benih itu saya punya mangga manis. Tuhan kasih saya mangga. Saya makan. Kok satu Tuhan? Bijinya berapa? Satu Tuhan. Biji itu adalah benih. Ditanam, dia keluar satu pohon. Menghasilkan berapa ratus mangga. Dia apalagi berapa ribu mangga. Tergantung dari kita masing-masing mengelolanya. Tuhan cuma kasih pepaya satu orang. Ini mungkin orang kaya ini. Dikasih pepaya. Dia pepaya. Satu pepaya bijinya berapa? Banyak. Berarti dia punya kemampuan untuk menanam banyak itu. Ketika muncul semua, pepaya sama mangga, satu pohon pepaya sama satu pohon mangga, banyak mana buahnya? Nah, berarti saudara pernah makan mangga, yang nggak tahu nanti makan mangga. Jadi satu pohon pepaya itu cuma berapa? Kalau mangga banyak. Jadi Tuhan itu adil. Katakan amin dulu. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan itu adil. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Supaya hikmat kekuatan Allah tetap ada pada kami. Supaya kami mengerti apa arti berkecukupan dan berkelebihan. Tuhan, supaya kami sadar bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang adil. Kau memberkati tidak pandang bulu. Engkau rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Tuhan, Kau mencukupkan dan senantiasa mencukupkan kami. Tugasmu adalah senantiasa mencukupkan kami. Tugas kami adalah berkelebihan dalam kebaikan. Tuhan, baik yang kaya maupun yang miskin, yang pandai maupun yang bodoh. Semuanya harus hidup dalam kebenaran. Kekayaan itu ujian. Ada nilai-nilainya. Engkau memberi kepada seseorang kepercayaan kekayaan yang banyak. Nilai itu pasti ada. Engkau mengizinkan orang jatuh di dalam pencobaan. Mengalami kesulitan. Nilai pun itu ada. Daud, Tuhan. Engkau izinkan berkecukupan sebagai seorang gembala. Lain dengan saudara-saudaranya. Tetapi dia berkelebihan di dalam iman. Sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Pakai setiap kami yang ada tempat ini. Supaya benih yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu cuma satu biji. Ataupun banyak biji. Tuhan Engkau adil. Bagaimana cara kami mengelolanya. Menurut iman rohani kami. Berkati umat-Mu di tempat ini. Sucikan, kuduskan. Supaya mereka menangkap kebenaran firman Allah ini. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah.
Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami dipercaya menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu firman Tuhan berkata Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Sehingga iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Yang mengerti semua masalah.